Sepak bola seharusnya menjadi ajang hiburan, kebanggaan, dan pemersatu bangsa. Di banyak negara, sepak bola adalah simbol kejayaan. Tapi di Indonesia, kenyataannya sungguh berbeda. Sepak bola Indonesia tidak mati, tapi ia sekarat perlahan, tapi pasti. Dan penyebabnya bukan karena kurangnya bakat, bukan karena minimnya dukungan, bukan pula karena supporter yang tak loyal. Justru sebaliknya, talenta bertebaran, stadion dipenuhi ribuan jiwa fanatik, dan euforia sepak bola tak pernah benar-benar padam. Namun ada dua racun yang selama puluhan tahun merusak dari dalam, politik dan mafia. Sejak era reformasi hingga hari ini, sepak bola Indonesia selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Bukan antar klub, tapi antar elit politik. Banyak tokoh politik, dari kepala daerah hingga pejabat tinggi negara, tiba-tiba muncul menjadi pengurus klub atau bahkan federasi. Tujuannya bukan membangun prestasi, tapi membangun citra. Sepak bola dijadikan alat untuk mendulang suara, bukan prestasi. Ketika satu klub dibiayai oleh uang daerah, lalu dijadikan kendaraan politik oleh kepala daerahnya, maka yang lahir bukan klub profesional, tapi klub yang rapuh, hidup dari APBD, dan hancur ketika masa jabatan sang kepala daerah selesai. Banyak klub besar Indonesia dulunya jaya saat pemimpinnya berkuasa, lalu terjun bebas ketika ditinggal, karena dari awal dibangun di atas kepentingan, bukan fondasi profesionalisme. Bahkan di tubuh federasi pun sama, kursi-kursi penting diisi oleh orang-orang yang dekat kekuasaan. Ada ketua federasi yang juga pejabat, ada juga pengurus yang sibuk bagi-bagi jabatan ketimbang membangun sistem pembinaan. Sepak bola jadi panggung politik. Pemain, pelatih, bahkan wasit pun tak luput dari tekanan dan intervensi. Kalau politik merusak dari luar, maka mafia bola merusak dari dalam. Di balik pertandingan, ada skenario. Di balik peluit wasit, ada titipan. Skor akhir bukan ditentukan oleh kualitas permainan, tapi oleh isi amplop. Ya, pengaturan skor bukan cerita baru. Sudah lama jadi rahasia umum, tapi seolah dibiarkan. Kenapa? Karena pelakunya kadang justru punya kuasa. Tahun 2018, publik sempat dikejutkan dengan pengungkapan skandal pengaturan skor oleh Satgas Anti Mafia Bola. Beberapa wasit, pengurus PSSI, bahkan anggota komite eksekutif ikut terseret. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Skandal itu seperti gunung es, yang terlihat hanya sebagian kecil. Di bawah permukaan, jaringan mafia masih kuat. Mereka mengatur jadwal, mengatur wasit, mengatur skor, bahkan karir pemain. Pemain muda yang potensial bisa gagal berkembang karena tak sanggup membayar. Klub yang tak mampu menyuap, bisa dikerjai lewat keputusan wasit. Liga bukan lagi kompetisi sehat, tapi pasar gelap kepentingan. Yang paling menyedihkan adalah, harapan yang terus dikhianati. Setiap tahun, kita berharap. Setiap muncul pemain muda berbakat, publik berharap inilah generasi emas. Tapi harapan itu cepat padam, tenggelam di tengah sistem yang korup. Timnas silih berganti pelatih, strategi berubah-ubah tanpa fondasi. Liga pun berkali-kali dihentikan, dihukum FIFA, atau berakhir dengan kekacauan. Ingat tragedi Kanjuruhan 2022, lebih dari 100 nyawa melayang karena kesalahan sistemik. Tapi hingga hari ini, tak ada reformasi total, tak ada perombakan menyeluruh. Sepak bola kita seperti dibangun di atas kuburan harapan. Padahal, kalau dikelola dengan benar, Indonesia bisa jadi kekuatan besar di Asia. Penduduk lebih dari 270 juta, fanbase yang fanatik, dan budaya sepak bola yang kuat. Tapi semua itu percuma kalau sistemnya korup. Negara-negara kecil seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Vietnam dan Uzbekistan bisa membangun sepak bola dengan manajemen yang baik. Mereka fokus ke pembinaan usia dini, liga yang sehat, dan federasi yang bersih dari kepentingan. Sementara kita sibuk berdebat, saling sikut, dan mengandalkan instan. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan bakat, yang kurang adalah niat baik dari mereka yang memegang kuasa. Jika sistem tidak berubah, maka kita akan terus berada di lingkaran setan yang sama, juara harapan, tapi pecundang di kenyataan. Mari kita hentikan romantisme kosong, dan mulai bicara tentang perubahan nyata. Karena sepak bola bukan milik segelintir orang, sepak bola adalah milik rakyat.